Nama saya Anissa Mutiara Lutfiani dengan nomor NIM 044120 355 yang akan mengerjakan tugas diskusi 4 tentang kerangka gagasan dengan topik berjudul COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Tutor yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernafasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Gejala umum berupa demam 380 Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah atau sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit.
yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah 1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. 3. Menghindari kerumunan dan tidak bepergian jika tidak ada keperluan mendesak. 4. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. 5. Mengikuti vaksinasi untuk memberi imun pada tubuh terkait pencegahan penyebaran virus. Demikian uraian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.